Langgeng kita menggelar acara tentang pasar modal. Kebetulan kita tempatnya di Hasna Risto, di tempatnya Pak Puspowardoyo di Gubeng Solo. Tentunya ini adalah program yang rutin dilakukan oleh PWI dan kali ini adalah Des Ekonomi. Tentu kami memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Puspowardoyo yang sudah memfasilitasi untuk tergelarnya acara ini. Support beliau luar biasa di berbagai acara kegiatan PWI, selalu mensupport bukan hanya di Des Ekonomi tapi juga di bidang-bidang yang lain. Dan kebetulan siang ini adalah jatahnya di Des Ekonomi yang diketua panitia oleh Pak Langgeng tentang pasar modal dengan menghadirkan narasumber dari Bursa Efek Indonesia dan juga Philip Sekuritas. Semoga memberikan manfaat buat teman-teman yang hadir, selain kita liputan tapi juga terus memompa pengetahuan, menambah wawasan, dan kali ini narasumbernya tentang pasar modal. Saya kira itu dari saya. Berarti selama ini kolaborasi dengan Pak Puspo itu banyak sekali Pak ya, selain olahraga, PWI kali ini masalah ekonomi Pak. Iya betul, bukan hanya di bidang ekonomi tapi kita pernah menggelar acara juga raker juga di sini, kemudian olahraga juga disupport, kemudian tirakat macam-macam, ada juga di bidang hukum juga pernah kita gelar acara, tapi prinsipnya sinergitas dan kerjasama sudah berlangsung cukup lama. Terima kasih. Terima kasih. Pak Langgeng cukup. Cukup ya. Ada apa sepatah dua patah kata terkait acara ini? Sama seperti yang disampaikan Pak Anas tadi, bahwa support dari Wong Solo, dari KPPLN, dari KPPLN, dari Pak Puspowardoyo sangat-sangat kami rasakan manfaatnya. Kami berharap kerjasama ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, selanjutnya kita bisa bekerja sama dan bersinergi. Matur nuwun. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ketika ingin istiqomah katakanlah investasinya yang syariah saja, nanti Bapak Ibu bisa menjadi investor yang syariah. Jadi membukanya adalah rekening investasi yang syariah. Gitu. Nah, saya izin share Bapak Ibu panduannya. Nah, untuk menjadi investor di pasar modal, Bapak Ibu nanti bisa membuka rekeningnya melalui handphone masing-masing. Nah, di handphone masing-masing nanti Bapak Ibu silakan download dan install aplikasinya kami di Play Store. Namanya adalah Poems ID. Poems ID baik itu di Play Store ataupun di handphone, nanti bisa Bapak Ibu di sana. Kemudian nanti tinggal diinstal. Setelah aplikasinya terinstall, nanti dibuka tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, seperti yang ada di slide di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal open account itu berarti pembukaan rekening baru, kemudian nanti tinggal diisi data dirinya. Bapak Ibu mengenalnya dari mana, pilihnya cabang Philip, kemudian cabangnya pilihnya adalah di Solo, ya, di Solo. Kemudian nanti data-data di bawah, jenis layanannya nanti pilihnya adalah online, supaya nanti Bapak Ibu bisa beli dan jual sahamnya secara mandiri. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal mengisi data dirinya, nama lengkap, kemudian nomor handphone maupun email yang aktif. Jumlah pasar modal ya Bapak Ibu ya, SID pasar modal itu ada 293.099 itu jumlah SID di pasar modal itu, baik saham, obligasi maupun reksadana. Dengan rata-rata transaksi itu 1,79, bukan rata-rata, ini per April kemarin itu 1,7 triliun. Ini di bulan April saja Pak, di bulan April kemarin itu 1,7 T. Ini memang agak menurun dibanding dengan beberapa bulan sebelumnya ya. Rata-rata kan kita pernah waktu itu sempat 3 triliun. Kemudian terakhir itu 2 triliun yang dominan dari Solo. Ini Surakarta ini posisinya untuk April kemarin 883. April Pak. Nah ini kalau untuk yang di
tempat dan ubur rampenya. Nanti Pak Yani tolong disampaikan ya ucapan terima kasih kita kepada beliau. Kemudian tentu terima kasih kepada Pak Wira yang sudi bersamai kita, dan juga Pak Eko Nuryanto, beliau dari Unit Sekuritas. Kalau mungkin juga saya kenalkan Pak Wira ini dari Usaha Kredit Jateng 2, beliau yang mengepalai di sini, hadir bersama kita. Nanti beliau banyak cerita tentang pasar modal. Kemudian terima kasih juga kepada para senior, ini ada Pak Bekti, Cak Bekti kita biasa panggil. Beliau anggota Dewan Kehormatan juga di BWI. Ada Pak Dodo, Pak Junianto, ada Pak Jayati dan teman-teman yang lain. Ketuanya Pak Langgeng. Dan kemudian tentu adalah Ketua Panitia dan juga Ketua Seksi Des Ekonomi BWI Surakarta, Bapak Langgeng, mana tadi? Pak Langgeng itu tuh. Itu. Mau ketutupan awalnya Pak Le di bawah. Wah, lah ini. Beberapa waktu yang lalu Mas Langgeng diskusi dengan kami, yuk kita buat acara ini. Des Ekonomi udah lama nggak buat acara, ya udah ayo kita buat. Dulu ada rencana beberapa dengan OJK, dengan BI ya. Untuk kali ini dengan Bursa Efek Indonesia dan Unit Sekuritas. Meskipun teman-teman itu sudah sering kumpul dengan Pak Wira ya, sudah sering diprovokasi untuk jadi pengusaha itu ya, penanam saham itu ya. Katanya tadi saya tanya sudah ada beberapa Pak ya, tapi baru nanam Pak, belum mengunduh. Wah, itu kapan ngunduhnya? Mengunduhnya kapan itu? Apalagi sekarang kan penanam saham itu kan nggak mesti harus banyak ya. Ketengan juga bisa ya Pak Wira ya. Saya beberapa kali provokasi juga oleh Pak Wira, ayo kita mulai panas gitu ya. Kita istilahnya mencari passive income gitu ya. Karena kita juga harus pikir masa depan kita tuh, kalau wartawan itu kan ya harus begini-begini saja, itu kan nanti ke depannya gimana kan ya. Apalagi sekarang juga banyak layoff untuk teman-teman media kan. Saya pikir juga harus menjadi perhatian. Saya juga masih bingung gitu ya untuk menjadi penanam saham bagaimana. Nah, nanti di forum ini untuk kesekian kalinya Pak Wira dan Pak Eko Nuryanto bisa kembali memprovokasi teman-teman yang begitu. Prinsipnya teman-teman ini kalau mengedukasi, menginformasinya pintar gitu ya, lewat berita dan sebagainya, tapi mungkin belum sampai pada tahap pelaku. Jadi meskipun ada beberapa tadi Pak Laras juga cerita, tapi problemnya sekarang masih menanam terus. Iya. Belum sempat mengunduh. Kalau yang lainnya mungkin ini yang kalau memang nggak kasat mata ya, menanam saham kan memang nggak kasat mata. Tapi saya pikir menjadi salah satu solusi untuk berbisnis juga. Mirip-mirip juga dengan tugas teman-teman, yaitu untuk mengedukasi khususnya untuk di sektor pasar modal. Ini barusan tadi kami dari Karanganyar itu mengedukasi Karang Taruna dan beberapa duta Karanganyar itu terkait dengan bagaimana memanage keuangan khususnya di investasi. Nah, saya kemarin diskusi sama Pak Langgeng juga tertarik, ayo kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi memang sengaja ini kita nggak nyiapin slide, tapi kita akan diskusi untuk data-data saya sudah siapkan. Nah, nanti monggo Bapak Ibu rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya atau kita diskusi atau kita bahkan mau bikin program apa, BWI dengan Bursa Efek Indonesia sangat terbuka sekali Pak Anas dan teman-teman semuanya. Beberapa waktu lalu saya dengan Pak Eco dari OJK itu roadshow ke beberapa kabupaten di Soloraya. Terakhir minggu lalu malam-malam itu diterima sama Mas Respati sama Mas Wali itu ngobrol terkait dengan jumlah dana pihak ketiga yang ada di Soloraya itu ternyata banyak sekali. Kemarin Pak Eco menyampaikan ada 74 triliun. Wow. Duitnya DPK yang ada di situ. Kemudian Mas Wali juga kaget, banyak juga ya dana yang terhimpun itu, banyak juga dana yang terhimpun di masyarakat. Kemudian Mas Wali menyampaikan kira-kira apa nih? Beliau meminta untuk kami dari forum industri itu mengumpulkan data-data untuk beliau mengeluarkan kebijakan yang
bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tempat kita. Nah, terus saya juga melaporkan Mas Wali, transaksi di Solo juga banyak sekali loh Pak untuk sektor pasar modalnya 1 bulan itu 1 triliun. Kaget juga dia, banyak juga ya. Itu 1 triliun itu 1 bulan itu urutan pertama pasti ya kalau untuk di wilayah Solo Raya pertama. Kemudian Mas Wali ingin benchmarknya adalah coba deh Mas Berat cariin data untuk yang di Jogja sama Semarang. Kita pengen tahu berapa perputaran uang di 2 kota itu dengan Solo. Nah ini dengan semangat Mas Respati, kemudian beberapa bupati di Pak Roper yang ada di Karanganyar itu juga sangat mendorong juga peningkatan literasi keuangan khususnya di pasar modal. Ini kami juga dari Bursa Efek Indonesia jadi ikut makin semangat untuk meningkatkan literasi, dan kami tidak mungkin bisa melakukan kegiatan literasi ini tanpa disupport oleh teman-teman dari media. Kami sangat berharap kita punya forum yang kemudian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi bersama di kabupaten kita di wilayah Solo Raya ini, supaya bisa sama-sama meningkatkan pemahaman literasi. Karena ada suatu survei yang menyampaikan bahwa tingkat literasi yang baik itu mampu meningkatkan taraf hidup ekonomi suatu wilayah. Jadi ketika masyarakatnya itu memiliki literasi yang baik, pemahaman yang baik terhadap keuangan, itu memberikan dorongan untuk bisa meningkatkan sejahteraannya itu lebih gede daripada suatu daerah yang tingkat literasinya itu rendah. Nah tentu meningkatkan literasi ini rekan-rekan media lebih canggih gitu ya, lebih bagus caranya, lebih ngerti bagaimana caranya untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat, menyampaikannya dengan cara masing-masing, dengan sudut pandang masing-masing yang bisa meningkatkan masyarakat kita ini aware terhadap keuangan, ngerti terhadap apa itu inflasi dan saya harus ngapain ketika ada inflasi itu. Ada instrumen-instrumen keuangan yang bisa dimanfaatkan untuk menghindari yang namanya inflasi tadi, melawan yang namanya inflasi, dan juga membentengi diri dari yang namanya investasi bodong. Pada waktu kami melakukan audiensi itu, kami juga melaporkan ada beberapa dari Bank Jateng itu menyampaikan banyak juga nasabah yang menggadaikan atau mengagungkan gitu ya, mengagungkan jaminan, entah itu sertifikat, entah itu apa, di banknya dia untuk membeli suatu instrumen keuangan dengan iming-iming 1 bulan 5-10%. Nah ternyata institusi yang memberikan iming-iming tadi itu ternyata bodong. Akhirnya dia harus kehilangan uang yang dimasukkan ke situ atas hutangnya dia, dan dia harus mencicil. Jadi ini memang dari teman-teman perbankan kita diskusi itu ada kekhawatiran peningkatan kredit yang nggak lancar ini di era-era sekarang ini berpotensi untuk meningkat. Nah, kenapa bisa meningkat? Karena tadi literasi masyarakatnya terhadap instrumen keuangan juga masih dalam tanda kutip masih mudah untuk terprovokasi atau teriming-iming dengan janji-janji yang nggak rasional sebenarnya. Hal-hal yang tidak masuk di akal dengan iming-iming yang tinggi, kemudian pengen cepat dapat keuntungan yang besar, akhirnya dia gimana caranya untuk bisa injek dana di situ. Ya wes, aku menggantikan rumah, atau aku menggantikan sertifikat, atau aku menggantikan SK di suatu perbankan, kemudian bank itu saya taruh duit yang dari bank itu saya taruh di instrumen yang katanya bisa memberikan 5-10% sebulan. Nah ternyata jauh habis, uangnya nggak ada. Nah
Itu artinya ada dua resiko yang langsung diambil oleh masyarakat kita tadi. Satu resiko hutang, yang kedua resiko hilang tadi. Nah, minimnya literasi ini juga menjadikan masyarakat mudah untuk mengambil keputusan, mengambil tindakan untuk investasi tanpa dibekali pemahaman yang pemahaman yang matang. Nah, ini menjadi tugas kita bersama, tentunya kami dari Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban secara undang-undang untuk meningkatkan literasi. Semua industri juga memiliki hal yang sama, diwajibkan untuk meningkatkan literasi, pemahaman kepada peningkatan pengetahuan terhadap konsumennya, dan semua stakeholder kita punya tanggung jawab, punya kewajiban yang sama untuk meningkatkan literasi itu. Kalau dari si jumlah investor di Solo ya.